Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Saat ini saya terhubung dengan Mbak Uni yang berada di Swiss, di Davos Mbak ya, yang menghadiri World Economic Forum 2026. Bisa diceritakan Mbak? Ya Gilang dan teman-teman Sobat Milenial and Gen Z, saya sedang berada di Media Center World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia 2026 di Davos. Davos ini desa kecil sebetulnya, salah satu desa yang tertinggi di Swiss. Ini dikelilingi oleh salju, jadi memang sebetulnya ini adalah tempat peristirahatan orang-orang di Eropa sini yang tentu untuk ski juga ya, tetapi ini sejak 2002 itu menjadi tempat diselenggarakannya World Economic Forum. Sebenarnya WEF ini sudah memasuki tahun ke-56, didirikan oleh Profesor Klaus Schwab ya, orang Jerman yang mencoba untuk memberikan sebuah platform yang dia klaim sebagai imparsial, di mana semua orang, baik itu kepala pemerintahan, kepala negara, CEO, sektor swasta, kemudian juga belakangan makin banyak juga dilibatkan masyarakat sipil, termasuk dari kalangan budaya, itu bisa bersama-sama, biasanya selama 4 hari, Senin sampai Kamis, ini berkumpul di forum ini ya. Tahun ini itu berlangsung dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Januari. Menarik Mbak ya. Nah kalau yang hadir di WEF 2026 ini siapa aja Mbak? Untuk tahun ini diperkirakan ada 400 pemimpin politik ya, ada 3.000 peserta, termasuk 65 kepala negara, kepala pemerintahan yang akan hadir, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya. Jadi dan kehadiran mencatat jumlah yang terbesar yaitu 130 negara. Tahun lalu itu 125 negara. Jadi tahun ini diklaim mencetak kehadiran dari 130 negara. Nah, termasuk di antaranya 6 pemimpin dari negara G7 bersama hampir 850 CEO dan ketua Dewan Perusahaan terkemuka dunia dan hampir 100 perusahaan unicorn serta pelopor teknologi terdepan. Jadi memang kalau setiap tahun desa kecil ini jadi penuh banget, diperkirakan mulai hari Senin itu macet di mana-mana ya, di jalan yang kecil ini karena banyak sekali kepala negara yang pasti nggak datang dengan cuma satu mobil ya, pasti banyak sekali mobil. Jadi kemacetannya akan luar biasa. Yang biasanya ditempuh selama 30 menit itu kadang bisa 1,5 jam, bisa 2 jam gitu ya. Jadi memang ini luar biasa menarik ini bahwa ada seseorang yang bisa menciptakan sebuah platform yang ternyata bertahan sampai 56 tahun sampai sekarang. Sedangkan untuk tema di World Economic Forum di tahun ini apa Mbak? Ya Gilang dan teman-teman sekalian, tema dari World Economic Forum 2026 adalah A Spirit of Dialogue. Jadi temanya sebenarnya sederhana, tapi dianggap sangat relevan karena kita ketahui bahwa di berbagai belahan dunia sekarang banyak terjadi konflik ya, situasi geopolitik tidak baik-baik saja. Sehingga kemudian seperti ketika forum ini pertama kali didirikan dulu, maka sekarang WEF mencoba untuk mengingatkan kembali pentingnya dialog, dan ini sangat relevan dengan situasi dan lanskap peta politik dunia saat ini. Diharapkan bahwa forum yang imparsial yang tidak berpihak kepada pihak manapun secara politik, secara geopolitik bisa dianggap menjadi tempat yang paling nyaman buat semuanya untuk menyampaikan ide-ide yang bertujuan bagaimana caranya supaya dunia ini menjadi lebih bersatu, lebih baik, dan memperhatikan kepentingan dari masyarakat dunia. Apa arti penting bagi kehadiran Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum 2026 ini Mbak? Ya, kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto tentu sangat menarik ya, karena terakhir kali 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato di forum utama dari WEF pada saat itu yang temanya adalah berbagi norma untuk realitas yang baru, yang intinya memang bagaimana memberikan nuansa-nuansa refleksi atas situasi yang pada saat itu penuh dengan fragmentasi. Nah ini kok suasananya jadi agak
agak mirip-mirip ini Gilang dan teman-teman sekalian ya. Makanya kita akan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tetapi WEF tahun ini akan fokus pada 5 tantangan global yang mendesak, di mana dialog dan kerjasama publik swasta yang melibatkan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk kemajuan kolektif. Saya ingin menyampaikan, mencatat ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta yang 3.000-an itu meliputi 300 sesi ya, 300 sesi selama 4 hari, termasuk 65 kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang pertama, bagaimana kita dapat bekerja sama di dunia yang terkotak-kotak ya, yang lebih terkotak-kotak, terfragmentasi tadi seperti yang di 2011 ketika Pak SBY pidato di sini. Ternyata situasinya sama. Yang kedua, bagaimana kita dapat membuka sumber pertumbuhan yang baru, ini sangat penting ya. Kita di Indonesia kan juga lagi pengen mencapai pertumbuhan 8% ya. Kemarin di acara Semangat Awal Tahun 2026 di pidato pembukaan, di acara pembukaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjanjikan pertumbuhan ekonomi 6% di kuartal pertama 2026. Kita tunggu. Yang ketiga, bagaimana kita dapat berinvestasi lebih baik pada manusia. Ada itu peran dari Pavilion Indonesia dan acara-acara di sesi-sesi di mana masing-masing negara termasuk delegasi Indonesia tentunya juga akan menggunakan forum ini untuk mencari peluang potensi baru, kolaborasi baru, dan tidak hanya di bidang teknologi tapi juga di bidang untuk meningkatkan manusia ya. Keempat, bagaimana kita dapat menerapkan inovasi secara luas dan bertanggung jawab, termasuk di antara yang hadir di sini adalah yang sekarang lagi ngetop ya, pendiri dari NVDIA Jensen Huang, dan banyak sekali daftar yang hadir di techpreneur ya. Kemudian yang kelima, bagaimana kita dapat membangun kemakmuran dalam batas-batas planet. Jadi memang tema-tema yang akan dibahas ini 5 pokok yang akan dibahas dalam World Economic Forum 2026. Saksikan terus ya laporan-laporan saya dan kamera person Alia di IDN Times. Ya, terima kasih banyak Mbak Uni untuk waktunya. Kita bertemu kembali di POV Time selanjutnya. Salam sehat selalu.